Gerald Van den Broek mulai kepelatihan timnas Indonesia U23. Pemain keturunan berdarah Jerman fix gabung. FIFA resmi tetapkan Jakarta sebagai pusat kegiatan di Asia, bikin bangga merah putih. Pemain Palestina doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Swansea City resmi lepas Nathan Jawon, benarkah bakal gabung klub Liga 1? Jair Zez pecahkan rekor jadi pemain termahal di ASEAN hingga diminati 4 klub Italia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar bursa transfer pemain diaspora atau keturunan timnas Indonesia kembali menggeliat. Kali ini Nathan Jawon resmi dilepas oleh tim asal Wales yakni Swansea City. Rumor yang beredar pemain berposisi fullback kiri tersebut disebut akan bermain di Liga 1 musim depan. Dilansir di laman resmi Swansea City, Nathan Jawon dan juga pihak klub sepakat untuk mengakhiri kontrak secara bersama-sama. Swansea City dapat mengonfirmasi bahwa Nathan Jawon telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya secara bersama-sama. Tulis pernyataan resmi Swansea City. Sejatinya Nathan Jawon masih memiliki kontrak 1 tahun lagi bersama dengan tim. Namun menit bermain yang sangat kurang diduga menjadi penyebab Nathan Jawon mengakhiri kontrak lebih cepat dan mencari klub baru. Kami mendoakan Nathan yang terbaik dalam karirnya di masa depan, pungkas Swansea City. Bersama dengan Swansea City, pemain 23 tahun tersebut total hanya tampil sebanyak 3 kali dengan rincian 1 kali di Liga dan 2 kali di ajang Piala Liga. Kini setelah berstatus tanpa klub, Nathan Jawon dikaitkan dengan tim-tim dari Liga 1. Bali United dan juga Bayangkara FC menjadi 2 tim favorit. Bali United dapat menjadi pilihan bagi Nathan Jawon karena saat ini tim yang bermarkas di Stadion Kapten Iwan Dita tersebut dilatih oleh pelatih asal Belanda yakni Johnny Jansen. Sementara itu Bayangkara FC disebut sedang mengincar pemain naturalisasi yang kurang mendapatkan menit bermain di klubnya. 2 nama yang mencuat yakni Sen Patinama dan juga Nathan Jawon. Federasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA jadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan di Asia. Ketum PSSI pun langsung memberikan reaksi berkelas. Jakarta terpilih jadi pusat kegiatan regional FIFA untuk Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Erick mengatakan ini merupakan sejarah bagi Indonesia dan juga seluruh kawasan Asia. Penetapan Jakarta sebagai pusat kegiatan regional Asia dilakukan setelah Erick Thohir dan juga Presiden FIFA yakni Gianni Infantino menandatangani host country agreement. Penandatanganan tersebut dalam rangka pendirian FIFA Hub di kantor FIFA Jakarta. Pembubuhan tanda tangan kedua belah pihak tersebut dilakukan dalam acara FIFA Executive Summit 2025. Setelah hasil Miami tersebut, Kemenpora Indonesia akan meresmikan perjanjian ini secara hukum melalui pengesahan formal 3 pihak. Erick Thohir mengatakan ini merupakan sejarah bagi Indonesia. Ini hari bersejarah bagi Indonesia dan juga Asia atas kepercayaan kepada kita dan negara-negara di Asia yang sepak bolanya terus makin maju, kata Erick Thohir. Erick menambahkan peningkatan status FIFA Hub di Jakarta akan membuat peran badan sepak bola dunia itu lebih besar. FIFA tak hanya segera mendukung sepak bola Indonesia, tetapi juga keseluruhan di Asia. Menurut keterangan resmi PSSI itu, hal ini sudah sejalan dengan keyakinan Gianni Infantino. Presiden FIFA itu optimis pertumbuhan sepak bola tidak terbatas hanya di satu kawasan, tetapi merata di seluruh dunia. Tiga pemain keturunan Indonesia yang dipanggil ke timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van den Broek bikin geger. Salah satunya punya darah Jerman. Gerald Van den Broek resmi memanggil 30 pemain untuk mengikuti tes timnas Indonesia U23. Sesi tersebut akan digelar di Jakarta, tepatnya pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Para pemain akan dipersiapkan untuk tampil di Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025. Dari puluhan nama tersebut, terselip 3 orang keturunan. Pertama ada Victor Detan. Kasar ini berposisi sebagai penyerang. Detan diketahui memiliki darah Kanada dari ibunya. Pemain satu ini sudah sempat membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Patut dinanti seperti apa performanya di timnas Indonesia U23.
Yang kedua ada Brandon Schooneman. Pemain RMFC ini ternyata memiliki darah keturunan Jerman. Brandon adalah putra dari ex-pesepak bola Timo Schooneman. Kendati punya darah Jerman, Brandon dan juga sang ayah lahir di Indonesia. Ini adalah kesempatan emas bagi bek berpostur jangkung itu untuk membuktikan diri. Yang ketiga ada Dean Schreven. Pemain satu ini lahir dan juga besar di Belanda. Dean Schreven memang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI pada 2024. Bisa dibilang penyerang FC Dordrecht tersebut satu-satunya pemain keturunan hasil naturalisasi di skuad Van den Broek. Padahal ada beberapa nama yang diperkirakan akan dipanggil seperti Varjener, Yasin Amr dan juga Rafael Strijk. Itulah 3 pemain keturunan yang dipanggil ke timnas Indonesia U23 asuhan Gerard Van den Broek. Diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi nyata di Piala AFF U23 2025. Jai Idzes menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Harga pasar Jai Idzes mencapai 130 miliar rupiah. Jai Idzes membela Venezia di Liga Italia. Namun ada 4 klub Liga Elit Italia berminat mendatangkan Jai Idzes, yaitu adalah Inter Milan, AC Milan, Napoli dan juga Atalanta. Kepastian itu diutarakan oleh jurnalis asal Italia, yakni Nicolo Sciarra, melalui unggahan di Twitter X pribadinya. Bahkan Inter Milan telah mengirimkan tim khusus untuk memantau langsung aksi Jai Idzes. Pemain termahal kedua timnas Indonesia adalah Mitch Hilgers. Harga pasar Mitch Hilgers mencapai 112 miliar rupiah. Berkat performa yang semakin bagus, Jai Idzes menjadi rebutan klub-klub papan atas Italia, dari Inter Milan, AC Milan, Juventus hingga Udinese. Musim 2024-2025 bersama dengan Venezia, Jai Idzes mencatatkan 35 pertandingan, 1 gol 5 kartu kuning, dan juga 3.128 menit bermain. Selain bermain untuk klubnya, Jai Idzes juga menjadi bagian timnas Indonesia. Tercatat ia sudah main 13 kali untuk timnas Indonesia dan mencetak 1 gol. Kenaikan harga pasar Jai Idzes terbilang sangat signifikan. Saat bersama dengan FC Eindhoven di usianya ke-18, nilai pasar Jai Idzes di angka 4,35 miliar rupiah. Pemain Palestina yang bernama Michel Termanini memberikan doa tulus ke timnas Indonesia yang dikepung tim dari Timur Tengah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan diri ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish di peringkat keempat grup C. Skuad Garuda akan dikepung tim dari Timur Tengah dalam fase tersebut. Arab Saudi, Qatar, Irak dan juga Uni Emirat Arab berpotensi menjadi lawan tim Merah Putih. Selain itu masih ada Oman yang menjadi kontestan. Akan tetapi mereka tak akan bertemu timnas Indonesia karena tergabung di pot yang sama. Dikepung oleh tim Timur Tengah, skuad Garuda mendapatkan doa dari penggawa Palestina yang bernama Michel Termanini. Hal tersebut diketahui di Instagram Sia Gol yang mewartakan bahwa anak asuh Patrick Kluivert bakal dikepung negara Timur Tengah. Garuda tergabung untuk solo ranking di Timur Tengah sendirian, tulis laporan tersebut. Menariknya, postingan tersebut justru dikomentari oleh pemain Palestina bernama Michel Termanini. Semoga sukses untuk Indonesia dari tim nasional Palestina, tulis pemain 27 tahun tersebut. Adapun Michel Termanini merupakan pemain andalan Palestina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Michel Termanini selalu menjadi andalan di belakang Palestina selama perjuangannya ke Piala Dunia 2026. Pemain yang lahir di Malmö, Swedia tersebut hanya absen sekali saat Palestina melawan Kuwait. Pemain Palestina yang bernama Michel Termanini memberikan dua tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa melaju ke partai final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Semoga saja ramalan dari pemain Palestina tersebut benar terjadi dan skuad Garuda benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia 2026.